Nah, berjumpa pagi hari ini sebelum katong memulai sekolah minggu, Ibu ajak semua bangkit berdiri. Katong akan memuji nama Tuhan dengan pujian yang berkata, satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Oke, semua bangun berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan. Mata, katong akan memulai dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi yang indah yang Tuhan berkati dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu online kami di rumah. Kiranya Tuhan Yesus boleh memimpin dari awal hingga berakhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik di rumah masih tetap berdiri, katong akan memuji Tuhan dengan dua pujian. Yang pertama, pujian Yesus itulah satu-satunya, dan katong lanjut dengan menyanyi Naik Kereta Kasih. Jadi semua dalam keadaan berdiri, oh. Berdiri, kita menyanyi lagu yang kedua yaitu Naik Kereta Kasih. Mari adik-adik yang di rumah, kalau ada dengan kakak, dengan adik, ajak untuk pegang pundak, terus kita menyanyi. Masih ingat toh ini lagu? Kayaknya masih. Lagu Yesus di Dalam Rumahku.
hari Minggu, anak-anak Betania Nainggolan. Ketemu lagi dengan Kakak Nela setelah sekian lama. Hai. Kakak Nela harap anak-anak Betania Nainggolan dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan pastinya rajin sekolah minggu walaupun online. Nah, hari ini Kakak Nela akan membawakan sebuah cerita. Tapi sebelumnya seperti biasa kita berdoa dulu, kita mohon tuntunan Tuhan, setelah itu baru kita bercerita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk minggu baru yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini sebagai anak-anak sekolah minggu yang berada di Jemaat Betania Nainggolan, kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Kami rindu untuk dengar cerita tentang firman Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami pengertian, supaya kami memahami akan firman Tuhan. Dan Tuhan menolong kami, supaya kami lakukan firman ini dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini Kakak Nela akan bercerita tentang bagaimana kita harus setia. Nah, ceritanya ada seorang anak bernama Andi. Dia ini rajin sekolah minggu. Di sini siapa yang rajin sekolah minggu? Wah, pasti banyak ya. Dia ini rajin sekolah minggu. Setiap hari setiap hari Minggu dia pasti ke sekolah minggu untuk dengar cerita firman Tuhan. Walaupun nanti dia pergi liburan, misalnya dia datang liburan di Kupang, dia akan tetap pergi sekolah minggu. Satu kali Andi ini liburan ke rumah sepupunya yang bernama Bobby. Nah, Bobby ini karena dia anak sendiri, dia senang sekali ketika Andi datang. Nah, ketika hari Minggu tiba, Andi siap-siap mau ke sekolah minggu. Bobby bilang begini, Andi, sono sampai sekolah minggu lu bermain yang beta sa. Selama ju baru lu datang main di sini mah. Andi bilang, beta son beta harus bisa sekolah minggu. Lalu Bobby bilang, satu kali lu tuh sampai sekolah minggu kau demi beta ju. Nanti ju kalau lu bisa sekolah minggu depan ya, pas lu pulang liburan. Andi bilang, aduh kemana Beke rasa bersalah sekali kalau besok bisa sekolah minggu. Bobby bilang, ayo Andi satu kali lu bermain beta terus bisa sekolah minggu Nah, adik-adik, si Bobby ini terus membujuk Andi untuk supaya dia bisa sekolah minggu itu hari. Dia bermain di rumah. Nah, kira-kira menurut adik-adik, Andi ini harus buat apa? Dia tetap di sekolah minggu atau dia pilih main dengan Bobby? Menurut adik-adik kemana? Nah, berkaitan dengan itu cerita, ini hari ada sebuah cerita di Alkitab juga yang omong soal kemana ketong harus setia. Setia dalam arti ketong harus tetap beriman kepada Tuhan. Nah, adik-adik ceritanya begini. Ketika orang Israel bebas dari tanah Mesir, adik-adik tahu kan kalau orang Israel itu pernah dijajah di tanah Mesir selama kurang lebih 400 tahun. Nah, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka bebas, mereka sampai ke satu tempat bernama Gunung Sinai. Sampai di sana, Tuhan Allah meminta Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum. Ayo, siapa yang hafal 10 hukum? Masih ingat kok? Pasti anak-anak sekolah minggu Betania Nainggolan tahu 10 hukum. Nah, ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum, dia pergi itu agak lama. Nah, ketika waktu berlalu sudah sekian lama, orang Israel mulai pikir-pikir, ini Musa nih sontau turun-turun dari Gunung Sinai nih, kira-kira dia sukar mana di atas sana Lalu karena mereka berpikir seperti itu,
orang Israel pergi ke kakaknya Musa yang bernama Bapak Harun. Mereka bilang di Bapak Harun begini, Bapak Harun, Musa nih sulama naik di atas gunung sana. Buat kas ketong dolo Allah yang bisa ketong lihat dan bisa ketong sembah. Orang Israel yang kedua datang dan bilang begini, iya beta setuju Bapak Harun. Kok ini Bapak Musa nih sampai sekarang son turun-turun nih. Buat kes ketong Tuhan Allah yang bisa ketong lihat dan bisa ketong sentuh. Lalu yang lain bilang setuju, ayo ketong buat. Jadi Harun bilang begini, baiklah. Kalau saudara-saudara minta supaya beta buat Allah yang bisa dilihat dan disembah, maka kasih bosong pun perhiasan emas. Orang Israel dengan sukarela kasih mereka punya kalung, kasih anting, kasih cincin di Harun untuk dibuat patung untuk mereka sembah. Setelah Harun pahat, Harun lebur itu emas semua, jadilah sebuah patung anak lembu emas. Orang Israel bersuka cita, orang Israel bahagia karena mereka punya hal yang bisa mereka sembah, mereka lihat, mereka sentuh. Mereka pesta, mereka makan dan minum, mereka menyanyi, mereka menari karena mereka senang. Nah, ketika itu turunlah Musa dari atas gunung Sinai. Ketika Musa mau turun, Musa dengar mereka punya bunyi-bunyian. Lalu Tuhan Allah bilang di Musa bahwa orang Israel itu sudah meninggalkan Tuhan Allah. Mereka sudah menyembah patung. Karena itu Musa turun dan Musa sangat marah. Musa marah dengan perbuatan bangsa Israel sehingga Musa membakar patung lembu emas itu. Dia giling kasih halus, lalu dia taburkan itu abu lembu emas itu di dalam air dan dia suruh orang Israel minum itu air. Dan Musa karena sangat marah, dia juga membanting batu bertuliskan 10 hukum itu sehingga terbelah menjadi 2. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, orang Israel ini sangat mudah tergoda untuk meninggalkan Tuhan Allah yang begitu baik kepada mereka. Mereka dijajah sekian lama, 400 tahun. Tuhan Allah dengan baiknya, dengan kasihnya menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka di padang gurun, Tuhan Allah juga memimpin mereka. Tapi begitu Musa pergi untuk naik ke gunung Sinai dan menerima 10 hukum, orang Israel tidak sabar dan mereka menyembah patung berhala. Mereka meninggalkan Tuhan Allah. Nah, mereka tergoda untuk punya sesuatu yang bisa dilihat dan diraba yang menggantikan Tuhan Allah. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, orang Israel pada masa itu tergoda untuk tidak setia lagi kepada Tuhan, tidak beriman kepada Tuhan Allah. Nah, bagaimana dengan adik-adik zaman sekarang? Kita kembali lagi ke cerita Bobby dan Andi tadi. Andi, dia mau sekolah minggu, tapi Bobby bilang, mari dulu bermain dengan beta 1 hari, selalu bisa sekolah minggu. Nah, Bobby ini goda-goda sa Andi, masuk kotong bermain ke kotong son usah lepis sekolah minggu. Nah, kalau anak-anak yang setia dengan Tuhan, Andi akan tetap pergi sekolah minggu. Dia akan mau ikut Bobby pun mau. Nah, juga dengan anak-anak sekolah minggu hari ini, misalnya ada kawan yang bilang, mari su, ketong pi pancuri om di sebelah mangga tuh, su masak tuh ketong pancuri su. Nah, sebagai anak-anak sekolah minggu yang baik, anak-anak yang taat dengan Tuhan tahu bahwa kalau mencuri itu tidak baik. Maka anak sekolah minggu Betania Naikolan tidak akan ikut mencuri buah mangga itu. Atau misalnya ada teman yang suka bamaki, lalu diajak ketong juga maki. Ketong soalnya mau, dia bilang, lu ini terlalu alim lu ini terlalu takut Tuhan Kalau anak sekolah minggu yang takut, yang setia dengan Tuhan, dia tidak akan bamaki walaupun dia kawan itu tukang bamaki. Lalu misalnya kawan ada yang bikin jengkel dengan ketong, lalu ketong jengkel sekali, ketong mau pukul dia, biar pukul dia.
Tapi kalau anak yang takut Tuhan, anak yang setia dengan Tuhan, dia akan mengampuni dia pun kawan. Dia kasih maaf dan dia tidak akan yang namanya pukul dia pun kawan. Dia bisa mengalahkan tantangan, dia bisa mengalahkan godaan untuk pukul orang. Nah, itu anak sekolah minggu yang takut Tuhan. Artinya dia tidak seperti bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan Allah untuk menyembah berhala. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini bacaan firman Tuhan itu kita baca dari kitab Keluaran pasal 31 ayat 18 sampai Keluaran pasal 32 ayat 21. Nah, Kakak Nela akan baca untuk kita semua ya. Keluaran 31 ayat 18 sampai 32 ayat 21. Musa menerima kedua loh hukum. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan,
bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi kita belajar untuk setia dengan Tuhan. Artinya tetap berpegang pada firman Tuhan. Dan ingat, kalau ada tantangan, ada masalah, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Setia itu artinya beriman teguh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ini akhir dari cerita kita. Kita seperti biasa akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk belajar mencintai Tuhan dalam hidup kami. Berikan kami iman yang kuat sebagai anak-anak sekolah minggu, supaya apapun masalah dan tantangan yang kami hadapi, godaan yang kami hadapi, kami tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Berkati kami semua hari ini Tuhan, dan jauhkan kami dari mara bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Shalom. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita akan melakukan penerapan. Untuk adik-adik kelas Indria kecil dan Indria besar, adik-adik dapat melihatnya di buku yang sudah dibagikan, yaitu pada tanggal 4 Oktober. Nah, di situ ada gambar patung lembu dan gambar gereja. Adik-adik diminta untuk mengarsir gambar lembu ini dan mewarnainya. Dan di samping ada gambar gereja, adik-adik diminta untuk mewarnainya. Nah, adik-adik, di sini kita belajar kita tidak boleh memilih untuk menyembah lembu emas ini. Kita lebih memilih untuk datang ke gereja dan lebih memilih untuk menyembah Tuhan Yesus. Kita lanjut untuk kelas pratanggung. Adik-adik diminta untuk menggambar dua hal yang membuat adik-adik setia kepada Tuhan. Yang pertama, misalnya adik-adik gambar gereja. Di situ adik-adik ingat kalau adik-adik harus rajin pergi sekolah minggu. Kemudian adik-adik bisa gambar Alkitab. Di situ adik-adik harus setiap kali melihat Alkitab itu adik-adik harus membacanya. Nah, yang kedua tugas adik-adik yaitu menggambar dua hal yang membuat adik-adik tidak setia kepada Tuhan. Misalnya yang pertama tuh HP. Di dalam HP adik-adik setiap hari adik-adik lebih memilih untuk main game daripada pergi sekolah minggu. Yang kedua misalnya adik-adik menggambar bola. Jadi kalau adik-adik lebih memilih untuk bermain bola, adik-adik sudah tidak setia kepada Tuhan. Nah, baik adik-adik, sudah itu adik-adik harus mewarnainya dengan baik. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Ini contohnya adik-adik. Kalau sudah, kita lanjut untuk kelas tanggung. Untuk kelas tanggung, adik-adik lihat di buku yang sudah dibagikan itu ada tebak gambar, tebak kata. Nah, di situ adik-adik mencari kata berjuang untuk setia. Ada bisa horizontal maupun vertikal. Contohnya seperti ini adik-adik. Kalau sudah, kita lanjut untuk kelas remaja dan taruna. Untuk kelas remaja dan taruna, adik-adik menceritakan perasaan adik-adik
ketika adik-adik punya teman itu salah satunya tidak setia kepada Tuhan, bagaimana perasaan adik-adik? Misalnya adik-adik itu kecewa, adik-adik sedih. Nah, sama dengan Tuhan Yesus, adik-adik, Tuhan Yesus sedih kalau melihat kita tidak setia kepada Tuhan. Baik adik-adik, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, tadi kita semua sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah melakukan penerapan. Kini kita akan menutup ibadat kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Engkau telah memberkati kami dari awal hingga berakhirnya sekolah minggu kami dengan baik. Memberkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Memberkati orang tua kami, memberkati teman-teman kami Tuhan Yesus. Biarlah semuanya dalam keadaan sehat. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu